Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam Spotline. Kembali lagi bersama kami Spotline Channel di Ngotek Tak, ngobrol teknik dan taktik. Nah coach, beberapa minggu kemarin masih hangat ya Olimpiade Tokyo 2020. Ya, di situ rekor-rekor pecah semua. Banyak yang pecah termasuk semua. Ada rekor juga untuk di panahan atlet kita dari Indonesia itu jadi salah satu atlet termuda. Kalau nggak salah 17 tahun ya, 17 tahun. Pertanyaannya adalah coach, usia 17 tahun itu sudah masuk ke level Olimpiade. Betul. Nah, jadi untuk mencapai semua itu dari umur berapa sih seharusnya kita mempersiapkan seseorang untuk menjadi atlet profesional, khususnya di bidang panahan? Oke. Waduh, pertanyaannya lumayan panjang pertanyaan. Jawabannya panjang banget ini ya. Spesialisasi usia emas. Usia emas. Sebetulnya Indonesia itu masih menganut usia emas, paradigmanya itu usia 22 sampai dengan 32 tahun. Itu range-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi talenta-talenta muda yang punya bakat alami, dilatih oleh tangan yang tepat, punya support yang luar biasa, ya jadilah seperti kemarin. Banyak archer-archer muda dunia yang langsung melejit. Contoh Brady Ellison kan secara mengejutkan ya oleh Rio sama Diananda KO 62. Wah, luar biasa. Terlebih pemenang emas ya, individu si Ansan. Dan memecahkan rekor juga. Nah, jadi untuk spesialisasi berarti ya, udah menuju ke spesialisasi karena prestasi ini. Untuk spesialisasi cabang olahraga itu berbeda-beda. Ya, ada yang dimulai dari usia 12 tahun, ada yang dimulai di usia 15 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang dimulai dari usia 5 tahun. Untuk panahan idealnya itu di 8 sampai dengan 9 tahun. 8-9 tahun itu berarti kalau di kita bukan untuk pemula lagi ya. Itu harus sudah masuk ke program TC. Bukan coba-coba. Bukan coba-coba lagi. Oke, 8 tahun berarti kelas 2 kelas 3 SD kelas 2 kelas 3 SD itu sudah mulai diajarkan atau sudah mulai menerima program yang tertata, terstruktur dengan waktu yang disesuaikan dengan kemampuan dia, dan nanti goalnya itu berapa tahun misalnya. Intinya programnya tertata lah di 8 tahun itu. Berarti sebelum di 8 tahun, sekitar usia 5-6 tahunan harus mulai diperkenalkan dulu, betul. Biar mereka senang dulu, karena biasanya kalau anak-anak itu mau ngelihat ini dia pengen, ngelihat itu dia pengen gitu. Jadi di usia-usia sebelum 8 tahun itu biarlah dia memilih dan menentukan sendiri akan ke arah mana untuk olahraganya. Betul. Biar nanti usia 8 tahun itu sudah mulai terprogram ya latihannya. Betul. Kemudian setelah 8 tahun sudah mulai mengikuti program latihan yang terstruktur. Kira-kira akan mulai terlihat hasilnya berapa tahun itu coach? Paling cepat 3 tahun kemudian. 3 tahun berarti usia 11 tahun sampai ya, dengan 12 tahun. Dengan catatan latihannya intens ya. Intensitasnya di atas 95%. Intensitas latihannya. Gitu. Berarti paling cepat 3 tahun. Paling cepat 3 tahun. 5-6 SD-an lah itu. Dengan beberapa faktor tentunya ya. Pertama spirit anaknya, semangat motivasi si anaknya sendiri. Betul. Kemudian programnya seperti apa, pelatihnya juga tangannya apakah sudah betul atau tidak programnya, dan kemudian support dari orang tua juga. Itu nomor 1. Karena panahan ini olahraga mahal ya coach ya. Kalau bisa dibilang seperti itulah. 11-12 lah sama golf lah. Ya gitu. Jadi support dari orang tua itu sangat mendukung sekali gitu untuk perkembangan kemampuan si anaknya itu. Nah, coach, kalau di Indonesia sendiri kan itu ada yang namanya PPLP ya kalau nggak salah untuk olahraga itu. Nah, itu sekilas aja coach, itu programnya seperti apa sih coach? PPLP itu kepanjangannya adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Prestasi Pelajar
Oke, prestasi pelajar. Ya, Itu untuk jadi- olahraga aja coach apa gimana? Ya, itu PPLP itu untuk semua cabang olahraga ada jenjangnya. Dimulai dari pelacab, Macam? pelatihan cabang, berarti di induknya atau di cabang masing-masing, di daerah masing-masing, kabupaten masing-masing. ya. Ya. Nanti setelah itu ada seleksi untuk PPLP, biasanya jenjangnya itu dari mulai SMP sampai dengan SMA. Nggak ada jenjang SD. Jenjang SD belum ada. Belum ada, karena memang spesialisasinya di Indonesia itu tadi. Ya. Itu untuk spesialisasi itu mulai dari 12 tahun biasanya. Ya. Untuk di luar negeri kan tidak. Ya seperti itu. Nah, itu ada PPA, dan nanti di situ anak itu bersekolah dengan beasiswa. Sekolah formalnya tetap ya? Sekolah formal tetap ada beasiswa, dan itu ditanggung sama pemerintah. Ya, sama pemerintah dikasih asrama. Ya. Dan jadwal latihan yang terjadwal. Biasanya pagi sebelum sekolah latihan dulu, sekolah, habis itu siang latihan, habis itu istirahat, sore latihan. Jadi kayak minum obat, sehari 3 kali latihan. Karena memang sekolah itu berproyeksi kepada kecabangan masing-masing. Oke, nantinya memang untuk atlet-atlet yang berprestasi itu memang banyak juga yang dihasilkan dari PPLP Oh, itu sangat ya? banyak, sangat banyak. Seperti yang Porprov Jawa Barat sekarang itu, untuk yang kelas-kelas tertentu itu banyak sekali yang di bulan PPLP. Oke. Nah, kalau begitu peran klub, kita sebagai klub panahan Ya. di mana? Oke, untuk peran klub sebetulnya itu sangat krusial ya. Klub-klub itu sebagai ujung tombak dari Pengcap sebetulnya. Ya. Jadi Pengcap itu menaungi klub. Nah, klub itu dikasih PR deh harusnya Membibitkan, untuk mencari, oke. atau mencari, membibitkan dan mengolah. Ketika Kalau bisa sampai jadi, Nah, minimal sampai setengah jadi. setelah Nanti setengah jadi, itu kan biasanya ada seleksi pelacab. oke. Seleksi pelacab di masing-masing cabang itu, di masing-masing daerah itu. Nah, nanti setelah seleksi pelacab, masuk pelacab tuh si anak Oke. itu dengan pembinaan langsung pelacab. Di situ klub sudah tidak boleh mengganggu-gugat program yang dilaksanakan oleh atlet tersebut. Ya, berarti 100% udah milik pelacab. udah serah terima lah ya. Udah sama serah pelacab. terima. Tapi dia membawa berdasarkan dari klub ini gitu. Ya, intinya. jadi kita memberikan sumbangsi kepada Pengcap itu dengan memberikan potensi atlet. Oke. Ya, kita kasihkan ke pelacab, nanti pelacab di situ dilatih, ada seleksi PPLP nanti. Seperti yang saya katakan tadi, ya ikut sertakan lah nanti. Gitu. Jadi tugasnya klub itu sebetulnya sangat krusial. Di samping mewadahi para pemanah yang ada di wilayahnya, memfasilitasi, memberikan naungan, tentunya di bawah naungan Pengcapnya ya. Ya. Terus menjadi sebuah wadah silaturahmi dan sebuah wadah yang bisa digunakan sebagai controlling Ya. di aktivitas kita pemanah. Gitu kan, pemanah itu nggak bisa sembarangan tempatnya kan ya. Betul. Karena ada masuk lartas gitu kan. Betul. Larangan terbatas, jadi harus ada controlling yang luar biasa. Pengcap akan sangat susah mengontrol kegiatan memanah tanpa dibantu oleh klub. Jadi Pengcap juga tidak akan bisa istilahnya apa ya? Punya atlet kalau misalkan klubnya sendiri mati ya, mungkin. Ya, Atau- kemungkinan bisa Ya, seperti itu. walaupun sebetulnya Pengcap juga bisa melakukan seleksi secara tersendiri, Ya. tapi Pengcap akan lebih mudah apabila di daerahnya itu banyak klub-klub Betul. yang Hidup lah, yang hidup yang gitu. hidup, Jadi yang aktif. ketika dia butuh atlet tinggal oke, Tinggal klub kontak. ini, oke, kita mau ada seleksi nih, kita mau ada turnamen bla 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 bla, dan akhirnya ya adalah nanti atlet untuk Pengcapnya. Betul. Kemudian nanti bertahap mungkin ke Pengda, Ya. kemudian ya atau misalkan untuk Nanti yang masuk prestasi ke Pengda kan itu di PPLP ya, tingkatnya PPLP daerah. Nah, setelah Pengda ya kalau udah masuk ke PPLP nanti seleksi lagi kan. Betul. Ada buat Porda nih, disebar tuh biasanya PPLP tuh kembali pulang ke daerah masing-masing. Betul. Sok main membela daerah masing-masing atau dengan daerah lain yang mengontraknya. Nanti setelah itu Porda lolos kan otomatis masuk ke tim Porprov Iya, buat PON. untuk PON ya. Untuk PON. Berarti mewakili provinsi ya. Mewakili provinsi, dan biasanya 80%, hampir 80% itu orang-orang PPLP yang dari- mengisi tim di tim Porprov Oke. itu.
Karena memang pembinaannya udah jadi gitu. Iya, betul. Udah berjenjang rapi gitu. Jadi Pengda pun tidak begitu kesulitan ya untuk Ya. membina mereka. Jadi Betul. tidak harus dari nol lagi. Nah, Betul. jadi untuk teman-teman Spotline semua yang mempunyai anak di usia emas nih, usia 5 sampai 8 tahun, mulailah perkenalkan anak-anaknya dengan olahraga panahan. Salah satunya, yuk daftar ke Sancita Archery Club. Kita juga ada programnya ya, Coach ya. Ada, insya Allah. Sancita Akademinya. Saat ini alhamdulillah mulai banyak lagi pesertanya dari mulai usia paling kecil ada Kita mungkin paling 6 tahun ya. Minimal kita usia 6 tahun. 6 tahun ya SD ya berarti SD 6 tahun kelas 1 kelas udah 1 lah. sudah bisa ikut mulai program ini. Untuk yang sudah dewasanya juga kita ada. Boleh ya Ada untuk yang yang misalnya mengisi kegiatan akhir pekan hanya untuk Hobi lah sekedar ya. berolahraga, ya. boleh bisa datang ke klub kami. Jadi di klub kami ada hobi, ada prestasi. Betul. Tapi dua-duanya kita program semua. Untuk yang hobi ada programnya, untuk yang prestasi juga ada Jelas. program. Karena latihan yang baik itu adalah latihan yang ada gurunya. Betul. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah latihan yang begitu adalah latihan yang terprogram. Betul. Baik itu program sederhana, apalagi programnya udah program kompleks, sudah elit ya. Maksudnya itu ada dari mulai dari TPU sampai dengan TPP itu TPK malah ya. Tahap persiapan umum, persiapan khusus, persiapan pertandingan, tahapan pasca pertandingan. Kalau udah selengkap itu, insya Allah perkembangannya akan baik. Jangan sampai jadi atlet gak ada pelatihnya. Nah, seperti kemarin ada cerita kan, Diananda sama Rio Ega kan hampir dicoret. Pernah dengar polemik itu? Karena pelatihnya itu tidak diikut sertakan dalam tim pelatih Platnas. Oke. Nah, Ega sama Diananda itu tidak mau pelatihnya dibawa karena dia udah sangat percaya pada pelatihnya. Jadi dia mendingan milih nggak main daripada harus ganti pelatih. Oke. Karena membangun chemistry antara atlet dan pelatih itu sangat susah. Betul. Seperti halnya orang tua dengan anak. Karena pelatih itu orang tua, atlet itu ada anaknya. Kalau misalnya melatih dengan telunjuk, mohon maaf, sejago apapun muridnya, siswanya itu tidak akan pernah ada sambungan chemistry. Tapi jika melatih dengan hati, totalitas, sebagaimana apapun peserta didiknya, itu akan sangat menghargai dan progresnya akan berbeda. Hasilnya akan beda. Jadi melatih dengan hati. Nah, itu kuncinya. Coach, mungkin cukup ya untuk kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, dan buat teman-teman yang sudah subscribe, silakan untuk share, like, dan komen semua video yang ada di Spotline Channel. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih, salam hangat, salam Spotline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.